Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang cara pembuatan neraca lajur menggunakan spreadsheet. Nah, kemarin kita sudah menyusun neraca saldo, di mana saldo-saldonya itu diambilkan dari saldo-saldo buku besar. Nah, dalam siklus akuntansi, setelah menyusun neraca saldo, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Format jurnal penyesuaian sama dengan format jurnal umum, yaitu ada tanggal, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Maka dalam spreadsheet, rumus yang digunakan sama ketika kemarin kalian membuat jurnal umum. Nah, yang dirumus adalah akunnya. Jadi nanti ketika memasukkan ke jurnal penyesuaian debit dan kredit, kalian hanya memasukkan nomor akunnya. Nanti nama akunnya akan terisi secara otomatis. Caranya menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Lalu datanya adalah nomor akun, maka klik di nomor akun, titik koma, lalu ambil data dari neraca saldo, diblok semua datanya, lalu F4 atau diabsolutkan menggunakan F4, titik koma. Nah, kita akan mengambil nama akun berada di kolom kedua, berarti titik koma 2, titik koma 0, kurung tutup, enter. Lalu di sini kalian tarik ke bawah. Oke. Siklus berikutnya setelah jurnal penyesuaian, langkah berikutnya adalah membuat neraca lajur. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jangan lupa dalam setiap laporan, paling atas kalian beri nama perusahaan, nama laporan, lalu tanggal laporan atau periode laporan. Nah, format neraca lajur ini kita akan belajar yang bentuk 10 kolom. Isinya apa saja? Isinya ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, lalu kolom penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, lalu kolom laba rugi, dan yang terakhir kolom neraca. Nah, untuk nomor akun, nama akun, dan neraca, ini datanya diambil sama persis dari neraca saldo. Jadi kita tinggal memindahkan dari neraca saldo. Banyak cara yang bisa dilakukan. Kalian bisa menggunakan sama dengan, lalu masuk ke sheet neraca saldo, diambil nomor akunnya, lalu di enter. Yang nama akun sama dengan, masuk sheet neraca saldo, ambil nama akunnya. Yang sisi debit, ambil dari neraca saldo sisi debit. Yang kredit, ambil dari neraca saldo sisi kredit. Nah, setelah itu diblok di sini, lalu ditarik ke bawah. Sampai terakhir adalah akun biaya asuransi. Oke. Berikutnya kita jumlahkan sama dengan sum kurung buka, ditarik dari atas sampai ke bawah. Lalu dikurung tutup, enter. Nah, ini rumusnya bisa ditarik ke kanan. Oke, berikutnya kita akan memindahkan sheet jurnal penyesuaian yang kita buat ini ke neraca lajur kolom jurnal penyesuaian. Caranya kita bisa menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if kurung buka, masuk ke sheet jurnal penyesuaian, diblok datanya dari nomor akun, debit, kredit sampai bawah, lalu diabsolutkan atau dikunci pakai F4, lalu titik koma, kembali ke neraca lajur, ambil nomor akun dari neraca lajur, titik koma lagi, kembali ke jurnal penyesuaian, sheet jurnal penyesuaian, yang diblok hanya sisi debit, karena kita akan mengambil nominal yang berada di sisi debit. Lalu di F4 diabsolutkan,
kurung tutup, enter. Nah, ini kita coba tarik ke bawah. Nah, sehingga angka-angka debitnya akan berpindah ke situ semua. Misalnya di sini ada iklan dibayar di muka, debit 1.500.000. Oke, yang sisi kredit, caranya sama. Sama dengan sum if, kurung buka, masuk ke sheet jurnal penyesuaian, di blok datanya, lalu F4, titik koma, kembali lagi ke sheet neraca lajur, ambil nomor akun, titik koma, kembali ke jurnal penyesuaian, yang di blok yang kolom kredit. Di blok kolom kredit, F4, kurung tutup, enter. Lalu ditarik ke bawah. Oke. Lalu dijumlahkan, karena tadi di sini sudah ada rumusnya, ini bisa ditarik ke kanan. Nah, sampai jurnal penyesuaian, kolom debit dan kredit harus sama, harus seimbang, harus balance. Oke, berikutnya kita akan mengisi kolom NSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Konsep secara manual untuk mengisi NSP ini adalah menselisihkan antara neraca saldo dengan ayat penyesuaian. Kalau debit, nanti ditambah kolom debit, dikurangi kredit. Yang kredit, dikurangi debit, ditambah kredit. Atau kredit ditambah kredit, dikurangi debit. Maka untuk memasukkan ke kolom ini, kita bisa menggunakan rumus if or. Caranya seperti ini. Sama dengan if kurung buka or kurung buka, jika debit ditambah debit dikurangi kredit, hasilnya kurang dari sama dengan 0, atau yang kredit lebih kecil, lebih besar dari 0, dikurung tutup dulu, hasilnya adalah 0. Kalau ini debit tambah debit dikurangi kredit itu kurang dari atau sama dengan 0, atau yang kolom kredit ini tidak ada angkanya, itu maka dibuat lebih besar, lebih kecil 0, maka hasilnya 0. Kalau tidak itu, berarti hasilnya yang benar. Hasilnya yang benar tadi, kolom debit adalah debit ditambah debit dikurangi kredit. Kurung tutup, enter. Lalu ditarik ke bawah. Oke, sekarang yang kredit. Yang kredit kebalikannya. Sama dengan if or jika kredit dikurangi debit ditambah kredit kurang dari sama dengan 0, atau pakai titik koma, yang kolom debit ini tidak ada isinya, lebih besar, lebih kecil 0, dikurung tutup, maka kalau seperti itu akan hasilnya 0. Nah, kalau tidak itu berarti kalian tuliskan hasilnya yang benar. Kolom kredit itu diperoleh dari kredit dikurangi debit ditambah kredit. Kurung tutup, enter. Lalu ditarik ke bawah. Nah, lalu di situ kita jumlahkan. Ambil dari rumus ini ditarik ke kanan. Nah, dari NSP itu jumlahnya masih harus balance, harus sama. Maka di sini betul jumlahnya masih sama. Oke, berikutnya kita akan memasukkan ke kolom laba rugi. Nah, secara konsep manual, yang masuk ke kolom laba rugi itu adalah akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Akun nominal di dalam penomoran akuntansi itu selalu berkepala 4 ke bawah. Karena kepala 1, 2, dan 3 itu adalah untuk akun real, yaitu harta, utang, dan
modal untuk akun neraca. Nah, nanti data yang dimasukkan ke laba rugi dan neraca itu adalah ambil dari NSP. Jadi neraca saldo dan penyesuaian di sini sudah diabaikan, yang digunakan adalah NSP. Nah, karena kita bisa menggunakan dasarnya adalah nomor akun, maka kita bisa menggunakan rumus if. Caranya begini, sama dengan if jika nomor akun, maka ambil dari nomor akunnya, lebih besar sama dengan 4.000, maka tinggal ambil saja dari kolom NSP debit. Maka G7, kalau tidak itu berarti 0, titik koma 0, kurung tutup, enter. Lalu ditarik ke bawah. Oke, begitu. Lalu yang kredit, caranya hampir sama. Sama dengan if jika nomor akun lebih besar sama dengan 4.000, maka ambil dari NSP sisi yang kredit. Kalau yang debit tadi ambil dari debit, kalau yang kredit ambil dari kredit, maka H7 titik koma, kalau tidak itu berarti 0. Kurung tutup, enter. Nah, di sini dijumlahkan. Ambil dari rumus yang sini boleh langsung tarik ke kanan. Nah, di sini hasilnya pasti berbeda dan harus berbeda. Nah, selisih debit dan kredit nanti itulah yang dinamakan dengan laba atau rugi. Kalau besar kredit itu berarti besar pendapatannya, berarti terjadi laba. Tetapi kalau besar debit itu terjadi rugi. Nah, selisihnya kalian masukkan di angka yang kecil. Di sini yang kecil yang debit, maka nanti masukkan di sini. Langsung sama dengan yang kredit ini dikurangi debit. Nah, di sini bisa dirumus. Jika kredit lebih besar dari debit, maka laba. Berarti pakai rumus if. Sama dengan if jika kredit lebih besar daripada debit, maka pakai titik koma, dipetik, kalau berupa huruf dipetik laba. Berarti kalau tidak seperti itu, rugi, dipetik rugi. Sehingga di sini akan muncul laba. Oke. Lalu di sini ditambahkan, ini ditambah ini, di enter, ini ditarik ke kanan. Oke. Berikutnya, untuk neraca. Kalau laba rugi tadi kepala 4 ke bawah, maka yang masuk di neraca adalah nomor akun 1, 2, dan 3. Berarti kurang dari 4.000. Maka di sini rumusnya sama dengan if jika nomor akun kurang dari 4.000, maka titik koma, ambil dari NSP kolom debit, kalau tidak itu 0. Kurung tutup, enter. Tarik ke bawah. Oke. Lalu yang kredit sama dengan if jika nomor akun kurang dari 4.000, maka titik koma, ambil dari kolom NSP yang sisi kredit, titik koma 0. Kalau tidak itu berarti 0. Kurung tutup, enter. Ditarik ke bawah. Lalu ditambahkan, ini, ambil dari rumus ke kanan, di bawah kanan. Hasilnya di sini juga tidak balance, tidak sama. Nah, kenapa tidak balance? Tadi ada laba. Laba itu akan masuk ke neraca. Kalau laba masuk ke neraca sisi kredit, modal itu kan di kredit. Berarti kalau laba akan menambah modal, sehingga dimasukkan di kredit. Tetapi kalau rugi akan mengurangi modal, maka kalau rugi nanti masuknya di neraca sisi kredit. Karena itu laba berarti dimasukkan ke kredit. Sama dengan di enter. Nah, ini ditambahkan
Ditarik ke kanan, jumlahnya harus sama. Kalau sudah sama, berarti neracanya sudah betul. Oke, yang punya komputer di rumah bisa dicoba. Yang tidak punya bisa memahami ini dulu. Kita praktekkan besok ketika bertemu.